Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di Tubir kali ini, kita bakal ngebahas berita-berita yang lagi hot beberapa hari terakhir. Contohnya aja soal masalah Fizi dengan Upin Ipinnya. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Tak adalah syurga. Terus ada juga aksi toleransi yang terjadi selama bulan Ramadan, aplikasi Google Maps bikin orang cerai, sampai cara unik Thailand untuk menghadapi new normal. Penasaran kan berita lengkapnya kayak gimana? Ya udah, daripada adu bibir, mending kita Aduh, gak kartun, gak orang beneran. Ternyata sama-sama suka gak dipikir ya kalau mengucapkan sesuatu. Nah, karakter Fizi dari kartun Upin Ipin sempat membuat heboh jagat media sosial guys. Pada tahu gak masalahnya apa? Nih, gue ceritain dulu kali ya, kenapa si Fizi ini dimusuhin sama banyak orang. Jadi di suatu episode ada cerita tuh guys di mana Upin, Ipin, Mail dan juga Fizi lagi nongkrong di teras masjid. Pada adegan tersebut, Fizi mengajak teman-temannya untuk main bersama esok hari. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak? Cuma di sini tiba-tiba aja Mail tuh menolak karena dia tuh harus membantu ibunya dengan beralasan soalnya surga kan berada di telapak kaki ibu. Mestilah. Surga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalian tahu kan Upin dan Ipin itu yatim piatu? Betul. Makanya dengan polosnya dia nanya balik ke Mel. Kalau nggak ada ibu, nah si Fizi nyeletuk sambil tersenyum. Maka tidak ada surga. Karena itu Upin dan Ipin pun langsung pergi dengan muka yang sangat sedih dan meninggalkan kedua temannya. Jujur ya, gue kesel banget sih ngeliat ekspresi Fizi waktu ngomong. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Terus waktu si Upin Ipin pergi, dia masih aja kelihatan senyum-senyum kayak gak bersalah aja gitu. Ya gak cuma lu sih Neng, netizen-netizen yang nonton juga pada keselnya bukan main. Ada yang bilang Fizi itu gak berakhlak lah, ada yang bawa-bawa agama lah. Bahkan ada juga yang malah nanya, emangnya Fizi punya keluarga? Waduh, penonton setia Upin Ipin nih masnya, sampai tahu sedetail itu tuh guys. Ya, gue rada gak nyangka aja sih, di tontonan yang dinikmati sama anak kecil, ada kalimat-kalimat semenyakitkan itu tuh guys. Gue takutnya ya kalau ada anak yatim yang nonton, nanti dia malah sakit hati juga kan, kayak si Upin sama Ipin. Yang bikin tambah heboh lagi, ada akun @FiziTheKid yang tiba-tiba muncul dan memberikan klarifikasi guys. Aduh, siapa ya, sampai toko kartun aja bikin klarifikasi segala. Di tweetnya, dia meminta maaf sama Upin Ipin dan seluruh masyarakat Indo atas semua perkataannya. Gak lupa juga dia berterima kasih ke Mail karena udah mengingatkan. Tapi udahlah ya guys, gak usah kita ejek Fizi yang kasar-kasar. Soalnya kondisinya terkini menurut MNC TV udah cukup mengerikan kok. Selain akun ini, pihak dari MNC TV pun juga menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin dengan foto Fizi di tweetnya. Ya udah, pelajaran nih guys buat kita semua ya. Kalau ngomong tuh harus hati-hati. Jangan sampai perkataan yang menurut kita benar malah menyakiti hati orang lain. Oke? Keberagaman adalah salah satu identitas yang negara kita miliki. Banyaknya pulau, suku, agama, dan juga bahasa merupakan keunikan Indonesia yang negara lain tuh gak punya. Makanya setelah ngeliat video suster dari agama Katolik yang berdansa sambil menyanyikan lagu Lebaran, gue langsung merasa Indonesia tuh kaya akan keberagaman dan juga toleransi guys. Kita lihat dulu kali ya videonya tuh kayak gimana. Nah, kalau dilihat dari tweetnya, kita bisa tahu nih guys, kalau suster-suster itu berasal dari kota Jember. Menurut akun Twitter @vida_austika, ini merupakan gereja Katolik Santo Yusuf. Kenapa dia bisa bilang begitu? Soalnya tahun lalu gereja Santo Yusuf juga membantu umat Islam dengan membagikan koran di alun-alun Jember sebagai alas untuk sholat Idul Fitri. Gila ya, adem banget loh liat ginian. Ini sih bener-bener definisi indahnya hidup bertoleransi ya guys.
Respect loh buat para suster. Eits, yang cuma itu doang guys. Pas gua ngeliat Instagramnya Pak Ganjar Pranowo, ternyata beliau juga sempat masukin video 3 suster yang menyanyikan lagu Lebaran. Bahkan beliau memberikan caption dalam bentuk pujian kepada para suster. Bener-bener indah ya bulan suci Ramadan ini guys. Nah, kalau soal nyanyi-nyanyi, akun Twitter Katolik G juga mengupload video serupa. Waduh, bisa gak sih bulan Ramadan tuh ada terus guys? Kalau kayak begini kan, senang banget gue ngeliatnya. Ya, aku berharapnya sikap toleransi kayak begini kita lakuin terus dalam kehidupan sehari-hari ya guys. Indah banget kan hidup sebagai manusia tanpa harus memandang perbedaan? Gimana, pada setuju gak guys? Berita selanjutnya datang dari negara India guys. Beritanya sih ya bisa dibilang sangat lucu nih. Soalnya ada seorang pria bernama R. Chandrusekar yang hampir cerai dengan sang istri karena aplikasi Google Maps. Kalian penasaran gak? Ya, pria tersebut tuh guys menyalakan fitur Your Timeline pada aplikasi Google Maps. Fitur ini tuh akan menunjukkan tempat-tempat yang didatengin sama si pemegang handphone. Nah, masalahnya adalah si Chandra tuh merasa kalau dia tuh gak pernah mendatangi tempat-tempat yang muncul di fitur Your Timeline tersebut. Makanya tuh guys, setiap ditanya sama istri, dia selalu bingung harus ngejelasin apa. Kebayang sih aku gimana posesifnya sang istri. Karena saking keselnya selalu berantem dengan istri, pria tersebut akhirnya mendatangi kantor polisi untuk melaporkan aplikasi Google Maps karena telah menghancurkan rumah tangganya guys. Dia juga mengungkapkan kalau sang istri lebih percaya sama Google meskipun udah berusaha dijelaskan oleh orang-orang terdekatnya. Dalam laporan tersebut, Chandrusekar meminta keadilan kepada polisi dan menuntut ganti rugi atas aksi yang dilakukan oleh Google. Cuma sampai sekarang, polisi masih belum bisa menentukan tindakan apa yang harus diambil terhadap laporan tersebut. Nah, menurut pihak kepolisian, mereka akan memanggil pasangan ini untuk melakukan konseling agar hubungan itu bisa diselamatkan. Dan kalau emang ternyata nggak mempan, bakal dicoba dengan cara yang lainnya. Waduh, dilihat-lihat bahaya juga nih si Google Maps. Dengan fitur ini, punya pasangan posesif bisa jadi masalah besar kan guys? Apalagi kalau kasusnya kayak cerita yang barusan. Nggak pergi ke tempatnya, tapi tiba-tiba muncul di aplikasi. Aduh, gawat, gawat. Segitunya bang. Belajar juga kali ya buat percaya sama pasangan sendiri. Kayak pepatah yang bilang, a relationship without trust is like a car without gas. You can stay in it all you want, but it won't go anywhere. Keren gak tuh?